Halo, sering pakai QRIS? Ya, zaman sekarang ya orang rata-rata sudah jarang menggunakan uang cash, apalagi bahaya uang palsu sekarang ini, seperti yang kejadian kemarin di Makassar. Nah, sekarang kalau kita menggunakan QRIS, kita akan kena lagi nih pajak 12%. Jadi kalau misalnya kita makan fast food lah misalnya gitu ya, kita sudah kena pajak 12% dari makanan kita, terus kita ya kena lagi bayar 12% lagi pajak kalau kita membayarnya menggunakan QRIS. Saya pernah baca ya, Erlangga bilang QRIS katanya nggak kena PPN 12%. Nah, sedangkan menurut OJK, kalau aturan yang nggak dirubah, ya kena PPN 12%. Membingungkan bukan? Ya memang negara ini memang semakin membingungkan. Saya rasa pemerintahan kali ini pemerintahan yang paling membingungkan sih. Ya seperti misalnya PPN lah yang katanya naik, yang dinaikkan hanya barang khusus, barang mewah. Padahal kan sederhana ya, kalau memang begitu batalkan PPN-nya, yang dinaikkan PPNBM. Tapi kan enggak. Dan kenyataannya bawang mewah ini seperti apa, kriterianya, barang-barangnya enggak jelas. Dan kita lihat di lapangan, yang naik ya semuanya. Ya memang sesuatu yang diawali dengan hal-hal yang tidak baik, ya sulit untuk menghasilkan sesuatu produk yang baik juga sih. Nah, lalu ada yang bilang begini, soal QRIS ini yang dikenakan pajak ini dibebankan pajaknya ke merchant gitu, ke pedagang, ke para pedagang. Jadi pedagang ini dibebankan ya pajak berlapis lah. Sudah kena pajak 12% ya dari barang dagangan atau jasa yang diberikan. Lalu ketika memakai QRIS maka akan dibebankan 12% lagi. Yakin nih pedagang akan mensubsidi 12%-nya QRIS? Saya rasa enggak ya. Karena yang saya tahu selama ini kalaupun ada misalnya biaya apapun soal QRIS ini, entah biaya admin atau pajak misalnya seperti ini pasti akan dibebankan ke konsumen. Nggak mungkin pedagang akan mensubsidi pajak dari QRIS ini. Ya, jadi nanti ketika di total ya akan seolah-olah harga naik lah. Lalu misalnya ada juga yang menyertakan di bawahnya biaya transaksi dan sebagainya. Saya rasa ini wujud dari pajak atau biaya administrasi yang dibebankan ke konsumen. Ya begitulah soal PPN 12% ini. Ya kalau meminjam istilah Bahlil, ya semakin lengkap lah ini barang. Salam.